Selamat siang semuanya, saya Melina Widya Puspita Kurniawan, kelas 11 IPS 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan sosial. Pertama, permasalahan sosial itu definisinya ada 3. Yang pertama itu menurut Sujana Sukanto. Menurutnya, permasalahan sosial itu permasalahan yang berhubungan dengan norma dan nilai masyarakat dan lembaga sosial masyarakat. Yang kedua, itu ada menurut Kartini Kartono. Menurutnya, permasalahan sosial itu tingkah laku yang melanggar adat istiadat masyarakat. Yang ketiga, itu ada menurut Eli M. Setiadi dan Usman Khalid. Menurut mereka, permasalahan sosial itu permasalahan yang mengangkat persoalan sosial di masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya itu, permasalahan sosial adalah realitas sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada ukuran-ukuran sosiologis. Yang pertama ada kriteria utama. Di kriteria utama terdapat 2 jenis. Yang pertama, kriteria subjektif adalah upaya identifikasi masalah sosial berdasarkan interpretasi masyarakat yang bersifat relatif. Yang kedua, kriteria objektif adalah menggunakan parameter berupa data. Lalu selanjutnya ada sumber masalah. Sumber masalah itu misalnya interaksi sosial, dinamika, dan perubahan dalam masyarakat. Yang ketiga ada pihak-pihak. Pihak-pihak itu misalnya orang atau kelompok yang mempengaruhi suatu permasalahan sosial. Lalu ada manifest social problems. Itu permasalahan yang timbul akibat ketidaksesuaian tindakan dengan nilai dan norma masyarakat. Selain manifest social problems, ada latent social problems. Adalah permasalahan yang tidak disadari oleh masyarakat. Lalu yang terakhir ada perhatian masyarakat. Perhatian masyarakat itu permasalahan sosial yang belum tentu mendapatkan perhatian atau kepedulian dari masyarakat. Selanjutnya ada klarifikasi permasalahan sosial. Yang pertama ada biologis. Biologis itu berkaitan dengan gangguan kesehatan. Yang kedua itu ada psikologis. Psikologis itu berkaitan dengan pola pikir, kemauan, emosi, dan juga perilaku. Yang ketiga itu ada ekonomis. Ekonomis itu berkaitan dengan pendapatan, kekayaan, dan pemenuhan kebutuhan. Nah, yang terakhir itu ada budaya. Budaya berkaitan dengan nilai, norma, dan adat istiadat. Berikut ragam permasalahan sosial. Yang pertama itu ada kemiskinan. Kemiskinan itu ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Lalu yang kedua ada konflik sosial. Konflik sosial itu perseteruan antar individu atau antar kelompok karena adanya perbedaan. Lalu yang ketiga kesenjangan sosial adalah keadaan sosial yang tidak seimbang. Yang keempat kriminalitas. Itu tindakan yang melanggar nilai dan norma dan dapat merugikan orang lain. Yang kelima ada korupsi. Korupsi itu gunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Lalu yang keenam, disorganisasi keluarga, di mana terdapat perpecahan keluarga karena anggota-anggotanya itu gak bisa melakukan kewajiban-kewajibannya. Lalu yang ketujuh ada masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup dapat terjadi karena kehidupan masyarakat atau perilaku masyarakat yang dapat merusak lingkungan. Yang ke-8 ada delinkuensi anak. Delinkuensi anak itu penyimpangan di kalangan anak yang melanggar nilai dan norma. Lalu yang ke-9 prostitusi. Prostitusi itu peristiwa penjualan diri, misalnya badan, kehormatan, atau kepribadian. Dia melakukan peristiwa penjualan diri itu untuk memuaskan nafsu seksual dengan mendapatkan upah. Yang ke-10 ada penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual itu
perilaku seksual yang tidak sewajarnya dan tidak sesuai dengan nilai dan norma. Yang terakhir ada eksklusi sosial. Eksklusi sosial itu peminggiran sosial beberapa kelompok yang didiskriminasi. Lalu terdapat dampak-dampaknya. Yang pertama, itu ada peningkatan angka kriminalitas. Lalu yang kedua ada disorganisme sosial, yang dimana pecahnya hubungan antar kelompok. Lalu yang ketiga ada keresahan bagi masyarakat sekitar. Yang keempat, peningkatan kesenjangan sosial, yang dimana ketidakadilan dalam masyarakat. Yang kelima, ada peningkatan pengangguran. Itu disebabkan karena rendahnya pendidikan atau sedikitnya lowongan kerja. Nah, yang terakhir ada penyelesaian permasalahan sosial. Pertama, upaya preventif, yaitu mencegah dan mengantisipasi supaya permasalahan sosial itu tidak terjadi. Terdapat 3 cara. Pertama ada penerapan etika sosial, adalah sistem nilai yang berhubungan dengan sesuatu yang baik atau yang buruk. Yang kedua ada penanaman nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat dan sebagai sumber kebenaran. Yang cara terakhir ada perencanaan sosial, yaitu upaya untuk mempersiapkan masyarakat ke masa depan yang lebih baik lagi. Upaya yang kedua adalah upaya rehabilitasi, adalah perbaikan kondisi yang tidak diinginkan menjadi kondisi yang diinginkan. Ada 2 cara. Yang pertama, emergensi, yaitu mempertahankan kehidupan penyandang masalah sosial lewat bantuan darurat. Yang kedua ada sustainability, yaitu dampak intervensi dan pemberian pelayanan rehabilitas yang bersifat berkelanjutan. Yang ketiga ada upaya represif, yaitu menegakkan hukum atau memberi sanksi kepada masyarakat yang melanggar nilai, norma-norma, atau adat istiadat. Yang keempat ada upaya persuasif, yaitu pengendalian sosial tanpa kekerasan, misalnya kayak memberi saran, ajakan, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada upaya koersif, yaitu pengendalian sosial dengan kekerasan. Ada 2 cara, yaitu komplusi, adalah memaksa seseorang agar taat dan patuh kepada norma-norma yang ada. Yang kedua ada cara pervasi, adalah penanaman norma yang dilakukan secara berulang-ulang kali. Yang terakhir ada upaya pengendalian sosial gabungan, di mana mencegah terjadinya penyimpangan sosial dan memperbaiki atau mengembalikan kondisi masyarakat yang sesuai norma-norma. Nah, itu tadi penjelasan tentang permasalahan sosial. Semoga apa yang dijelaskan tadi bisa membantu. Terima kasih. Bye-bye.